Shalom, selamat pagi saudara-saudari dimanapun kita berada. Salam sehat bagi kita semua. Sebelum kita melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini, mari kita mendengarkan firman Tuhan sebagai renungan hari ini. Hari Selasa tanggal 14 September 2021 kita mengawali dengan berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudari, firman Tuhan hari ini tertulis di kitab Mazmur pasal 56 ayat 12. Demikian dikatakan, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, nats kita adalah kesaksian iman dan proklamasi tentang Allah yang dialami oleh Daud di dalam hidupnya. Satu kesaksian tentang bagaimana Tuhan memberikan pertolongan atau solusi masalah yang sedang mengancam hidupnya, sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh dia, tapi Tuhan menyelamatkan dia. Kalau kita baca di ayat 1 Mazmur 56 dan di ayat paralel sebagai latar belakang peristiwa ini di kitab 1 Samuel 21 ayat 22, di situ diceritakan bahwa pada satu ketika Daud itu betul-betul sendiri dan betul-betul sangat terancam. Saat itu dia mendengar kabar dari sahabatnya Salomo bahwa Saul betul-betul ingin menangkap, ingin membunuh dan ingin melenyapkan Daud, karena Saul dipenuhi dengan kecemburuan yang luar biasa kepada Daud sebagai suksesor yang sudah dipilih oleh Tuhan. Saul menyadari bahwa Daud inilah yang akan mengancam tahta dari Raja Saul itu. Itu sebabnya meskipun Daud itu seorang yang sudah sangat terkenal pada saat itu dan sudah menolong Saul untuk memenangkan berbagai peperangan dan Daud itu sudah menjadi kepala pasukannya, tapi kecemburuan Saul kepadanya itu membuat dia tidak melihat jasa-jasa dari Daud itu, karena dia ingin menyingkirkan Daud. Dan kesadaran akan ancaman inilah yang membuat Daud melarikan diri dan meninggalkan seluruh negeri Israel, karena dia mengetahui bahwa semua orang tunduk kepada perintah Raja Saul dan tidak ada tempat yang aman bagi dia untuk bersembunyi di daerah pemerintahan Raja Saul. Itu sebabnya dia pergi keluar daerah ke daerah Gad, sampai dia di kerajaan Gad yang dipimpin oleh Raja Ahis. Namun di kerajaan itu, di gerbang kotanya, orang banyak mengenal dia. Terlebih-lebih serdadu-serdadu raja dari Ahis itu mengenal dia. Mereka adalah serdadu-serdadu kerajaan yang pernah ditaklukkan oleh Daud. Dan dengan segala ingin balas dendamnya, mereka menangkap Daud dan membawa Daud ke hadapan Raja Ahis. Nah, di hadapan Raja Ahis inilah semua orang ingin membunuh Daud. Daud sangat terancam, tapi rupanya Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan membuat Daud mendapatkan sebuah pengalaman yang membuat dia tiba-tiba menjadi seperti orang gila atau berpura-pura gila. Dia mengais-ngais, dia menyoret-nyoret dinding, dia seperti orang yang tidak terkendali pikirannya. Dan Raja Ahis melihat itu menjadi malu melihat tingkah laku Daud dan menjadi hilang keinginannya untuk membunuh Daud. Bahkan dia memarahi para serdadu-serdadunya yang sudah membawa Daud yang gila itu ke hadapan Raja Ahis. Sehingga Raja Ahis tidak mau melakukan apapun kepada Daud yang sedang tidak waras itu. Dan Raja Ahis memerintahkan supaya Daud dibawa keluar kota, dijauhkan dari kerajaan Ahis itu. Itulah yang kemudian membuat Daud selamat dari ancaman yang mengancam kehidupannya, dari tentara-tentara kerajaan Ahis yang ingin membunuh dia, bahkan dari
keinginan kerajaan itu untuk melenyapkan dia. Nah, mengingat itulah Daud kemudian menuliskan dan membuat mazmur ini. Dia menyatakan kepada banyak orang bahwa ketika di sekelilingnya orang-orang yang menghendaki nyawanya, hendak membunuh dia, menghina dia, menginjak-injak dia, atau menghina dia, tapi Tuhan berkarya menyelamatkan dia. Tuhan berkarya menolong dia. Tuhan melindungi nyawanya. Tuhan membuat dia terhindar dari kematian itu. Tidak ada manusia yang bisa mengambil nyawanya. Tidak ada manusia yang bisa membunuh dia. Tidak ada yang bisa dilakukan oleh manusia terhadap Daud, anak kesayangan Tuhan, orang yang diberkati oleh Tuhan itu. Nah, ini yang mau dia sampaikan kepada banyak orang, bahwa orang yang percaya kepada Tuhan dalam kondisi yang sangat terancam sekalipun, dalam kondisi yang sangat membahayakan sekalipun, dalam kondisi nampaknya kehidupan itu akan segera berakhir, tetapi tangan Tuhan, pertolongan Tuhan yang tidak pernah kita bayangkan itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah kehabisan cara untuk menyelamatkan kita. Cara yang tidak pernah kita pikirkan pun itu bisa Tuhan lakukan, sehingga tidak ada orang yang berhak mengambil kehidupan, rezeki, berkat yang menjadi bagian kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, marilah kita selalu mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan. Setiap hari mari kita serahkan hidup kita kepada tangan Tuhan. Mari izinkan Tuhan menjaga, melindungi, memberkati kita dimanapun kita berada, bahkan di tengah-tengah yang mengancam kehidupan kita. Kalau Tuhan selalu menjaga kita, maka tidak ada yang bisa mengambil hidup itu, karena hidup kita itu adalah milik Tuhan. Tuhanlah sang pemberi hidup, dan Tuhanlah yang akan menjaga hidup kita ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Satu hari ini juga Tuhan mau supaya kita itu semuanya selamat, supaya kita itu semuanya terhindar dari hal-hal yang mengancam, hal-hal yang akan membuat hidup kita menjadi rusak. Oleh karena itu, marilah kita memiliki iman dan keyakinan serta kepasrahan diri kepada Tuhan. Kita percaya kepada Dia. Kita tidak gentar akan dunia ini kalau Tuhan ada bersama dengan kita. Bukankah Tuhan mengatakan, jangan takut, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Dan inilah juga yang akan menyertai kita melakukan aktivitas kita, segala kegiatan kita sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini, dan sepanjang umur hidup kita. Mari percaya kepada Tuhan, mari serahkan hidup kita kepada Tuhan, dan mari selalu undang Tuhan ikut terlibat dalam segala apa yang baik yang akan kita lakukan di dalam hidup kita sepanjang hari ini dan seterusnya. Oleh karena itu, saudara-saudara, Tuhanlah yang memberkati kita, Tuhan yang menyertai kita, dan biarlah hari ini menjadi lebih baik daripada hari-hari yang lalu. Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang kembali mengingatkan kami untuk boleh memiliki iman yang teguh dan sungguh-sungguh percaya kepadamu seperti Daud. Dalam keadaan terancam sekalipun, Tuhan selalu punya solusi untuk menyelamatkan dia. Tuhan selalu menjaga dan melindungi nyawanya, sehingga dia terhindar dari orang-orang yang merencanakan yang jahat di dalam hidupnya. Dan tidak ada tangan-tangan yang bisa mengganggu hidupnya ketika Tuhan selalu melindungi dan menjaga dia. Seperti itulah juga Tuhan kiranya menjaga dan melindungi kami sepanjang hari ini, sehingga kami selalu terjaga dan selamat dari mara dan bahaya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai berkati saudara sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat bekerja. Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Jaga tetap kesehatan kita. Horas.